Oke, halo, sorry. Oke, halo semuanya, selamat siang, selamat datang di kelasnya Kak Fikri. Ini bentar kita bakal belajar apa sih gitu ya di kelasnya Mas Fikri, bentar kita bakal belajar food photography for e-commerce gitu. Nah, jadi teman-teman sebelum aku kasih kelasnya ke Mas Fikri, teman-teman boleh banget nih komen-komen di kolom chat, asal teman-teman dari mana, dan nanti itu kalau mungkin ada yang sedomisili gitu, teman-teman bisa banget bikin amazing community di kotanya masing-masing gitu. Nah, terus juga aku Alma mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah semangat banget ngikutin kelas Mas Fikri di hari Sabtu yang cerah ini. Oke, selanjutnya mungkin sebelum aku masuk ke kelasnya Mas Fikri, aku mau jelasin sedikit tentang Amazing Academy dan Amazing itu sendiri apa. Jadi buat Amazing Academy mungkin teman-teman udah tahu pastinya, dan mungkin ini bukan kali pertama gitu ya teman-teman ikut Amazing Academy gitu. Jadi untuk Amazing Academy ini merupakan workshop, webinar, dan juga course yang membantu teman-teman untuk meningkatin skill teman-teman. Dan kita tuh ada banyak gitu ya untuk bidang-bidangnya, sorry. Jadi misalnya ada bidang fotografi, ada bidang ilustrasi, dan juga ada bidang make up. Jadi teman-teman kalau misal ntar pengen ikutin bidang yang lain, teman-teman bisa banget follow IG-nya Mazing @mazing.id, karena di situ itu bakal ada banyak kelas yang bisa teman-teman ikutin, baik secara berbayar ataupun gratis, dan biasanya diselenggarainnya itu setiap hari kayak gitu. Selanjutnya, untuk Mazing-nya sendiri apa, jadi buat teman-teman yang belum download Mazing, teman-teman harus banget download Mazing, karena Mazing ini merupakan aplikasi untuk yang juga berbasis Android dan iOS yang gratis dan berfungsi untuk membuat landing page ataupun single page buat teman-teman gitu ya. Nah, nanti tuh teman-teman bisa ngeintegrasiin juga link-link ini ke akun Mazing gitu, mungkin dari YouTube-nya, terus Spotify-nya itu teman-teman bisa banget integrasiin. Nah, selanjutnya, ini tampilan untuk aplikasi Mazing-nya, atau kita biasanya sebutnya link in bio gitu ya teman-teman. Jadi ntar itu di sini teman-teman bisa custom tentunya, dan juga ntar ada kelebihan dari kita itu ada analitiknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat analitiknya secara real time. Juga kita ada forms, ada URL shortener, dan ada tools-tools lain seperti digital produk, dan lain-lain. Oke, aku mau informasiin dulu untuk saat ini. Jadi buat teman-teman yang nanya apakah ada absensi, tentunya kita nggak ada absensi ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang pengen punya sertifikat dari kelasnya Mas Fikri, bisa banget beli sertifikatnya sebesar 15.000. Teman-teman aku nge-lag nggak ya? Jadi untuk sertifikatnya ini sebesar 15.000, dan ntar itu selain dapat sertifikat, teman-teman juga bakal dapat Amazing Premium selama 1 bulan gitu ya. Apa sih yang bedain user premium dan user basic gitu? Nah, untuk user premium itu ntar teman-teman bakal yang nandainnya kayak gini, di mana di sini akan ada akun verified, dan juga teman-teman bisa uh, bisa akses tools-tools lain, salah satunya digital produk gitu. Jadi sekali lagi tidak ada absensi ya teman-teman, tapi adanya pembelian sertifikat di harga 15.000, dan untuk sertifikatnya itu tidak langsung masuk, tapi di 7 hari kerja gitu ya teman-teman.
Oke, ini beberapa content creators yang udah pakai link in bio-nya Amazing, ada Kak Fauzia Hanum, Kak Cynthia Purida, juga Kak Wastu Kencana Aji. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja, daripada berlama-lama lagi, mungkin Mas Fikri, apa sudah siap? Oke Mas, boleh ya, screen is yours, silahkan. Selamat menyaksikan kelas Mas Fikri, teman-teman. Halo, selamat apa nih ya? Selamat siang teman-teman. Mungkin ada yang tadi udah baca-baca juga ya, asalnya dari mana. Kalau yang di Papua siang juga ya. Aku udah sore. Udah mulai sore ya. Selamat siang teman-teman. Thank you banget udah join di webinar ini. Jadi hari ini tuh kita akan udah mau sore. Iya ya, benar-benar. Ya, kita akan ngebahas gimana sih foto buat spesifiknya di e-commerce. Jadi sebenarnya kalau foto di e-commerce itu agak beda sama foto untuk misalkan foto komersial. Ada perbedaannya, jadi nggak sama. Nah, nanti kita akan bahas tuh kira-kira apa aja sih perbedaannya. Terus emang kenapa sih foto di e-commerce tuh harus bagus gitu, harus terlihat maksimal tuh kenapa? Nanti kita akan bahas juga. Gitu. Oke, sekarang izinin aku buat share screen ya. Sebentar. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Jadi hari ini di kelas gratis ini, di free class ini, kita akan bahas introduction-nya dulu nih ke food fotografi buat e-commerce. E-commerce itu apa aja sih, Mas Fikri? Dari Tokped bisa, dari masuk ya, maksudnya Shopee masuk, GoFood, GrabFood, Shopee Food, nah ini masuk gitu. Jadi nanti kira-kira apa yang kita bahas di sini bisa diaplikasiin kalau misalkan kalian nanti jualan di sana. Nah ini materinya bisa juga sih dipakai buat kalian yang misalkan memang profesinya food photographer gitu bisa. Cuman ini tuh sebenarnya dibikin memang lebih ke bahas ke CUMKM-nya sih gitu. Cuma nggak apa-apa masuk juga. Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, sebelum mulai ya kenalin dulu namaku Fikri. Mungkin dari foto sama aslinya kelihatan agak beda ya. Soalnya ini fotonya udah lumayan lama, nggak foto terbaru. Kalau sekarang udah rambutnya doang paling yang beda sama kacamata. Nah, jadi aku adalah fotografer, base-nya di Jakarta. Nah, aku tuh bikin namanya FNK Studio. FNK Studio itu vendor food fotografi. Jadi misalkan kita tuh mengerjakan hal-hal yang berbau dengan fotografi tapi khususnya di food gitu, food and beverage. Nah, tapi ada juga sih buat desainnya. Jadi kalau misalkan FNK itu ada klien yang mau bikin kayak desain buku menu atau desain sosial media, kita juga ngerjain itu. Jadi udah agak berkembang menjadi kreatif studio. Nah, saya ini sebenarnya udah 7 tahun di dunia fotografi, tapi kalau fotografi itu dari 2017, dari 2018. Nah, sebelumnya itu di fashion. Jadi sebelum jadi fotografi, jadi fashion photographer. Gitu. Nah, ini FNK Studio, IG-nya ada di sini. Buat kalian yang misalkan mau lihat, silakan dilihat. Kalau misalkan tertarik, silakan di-follow. Oke. Next ya. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara foto si produk kita ini supaya terlihat bagus di e-commerce, kita bahas dulu nih, emang kenapa sih gitu fotonya tuh harus terlihat bagus di e-commerce, kenapa enggak? Ya udah seala kadarnya, udah pakai HP aja.
Oh, kalau pakai HP juga bisa bagus sih, cuma masalahnya pakai HP-nya udah seadanya aja gitu, nggak yang digimana-gimanain. Jadi ada beberapa poin nih, kenapa foto kalian itu harus high quality atau terlihat bagus gitu di e-commerce kalian. Yang pertama, itu ningkatin kualitas produk. Jadi kualitas produknya itu terlihat jadi lebih naik gitu. Karena kan sekarang dunia digital nih. Nah, calon pembeli itu dia nggak bisa lihat si produknya tuh secara real, secara langsung, nggak bisa lihat fisiknya, nggak bisa megang, nggak bisa, ya intinya nggak ada di hadapan mereka secara real gitu. Nah, jadi foto produk itu yang kualitasnya tinggi dapat menggambarkan produknya itu secara nyata, jadi kayak benerannya gitu. Jadi waktu orang lihat itu mereka udah seakan-akan mempunyai experience kalau mereka tuh lihat langsung gitu. Jadi mereka tertarik, tergiur dan tergoda untuk membeli. Karena poinnya kan sebenarnya di situ tuh, sales kan ini kan. Jadi bukan cuma kalau e-commerce itu ya itu. Jadi fotonya itu harus bisa membuat orang yang lihat itu pengen beli. Nah, bedanya sama komersial gitu. Kalau komersial tuh terlihat ya udah cakep, eee, menggiurkan dah gitu. Jadi cakepnya tuh lebih ke arah benar-benar estetik lah. Kalau e-commerce nih beda, gimana caranya jadi orang tuh pengen, buat beli. Nah, jadi terus di sini juga, produknya itu bisa terlihat jadi lebih detail kalau misalkan kalian dilihat langsung itu kan bisa lihat detail nih. Nah, kalau di e-commerce kan nggak bisa. Nah, detail-detailnya itu tuh bisa dimasukin ke situ juga. Jadi orang tuh bisa ngelihat, oh misalkan makanannya tuh, oh, bentuknya tuh kayak gini, oh teksturnya tuh kayak gini. Nah, itu tuh bisa dilihatin kalau fotonya itu high quality dan difoto dengan teknik tertentu gitu. Terus yang kedua, poin kedua itu nunjukin profesionalisme. Nah, jadi kalau misalkan, fotonya bagus, ditampilinnya itu bagus, cakep, jadi gambarnya itu memberikan kesan profesional nih ke calon pembeli. Nah, hal ini menunjukkan kalau brand-nya itu memang digarap secara serius, gitu, ngejalanin bisnisnya. Nah, kalau udah kelihatan kayak gitu, bisa naikin trust sama image brand itu sendiri. Ya, coba kalian bayangin ya, kalau misalkan, kalian lihat McD terus fotonya nggak kayak yang sekarang gitu. Nah, itu kan pasti fotonya kayak gini ya. Nah, kenapa brand-brand besar itu fotonya itu dijaga banget tuh kualitasnya, karena itu mereka juga naikin image mereka dan menjaga sih selain udah naikin mungkin mereka kan punya image-nya udah tinggi nih. Nah, mereka menjaga image itu dengan cara seperti itu. Yang ketiga, ini juga yang lumayan penting. Kalian jadi bakal beda sama kompetitor kalian. Karena ya ini jujur-jujur aja di dunia e-commerce tuh sebenarnya persaingan tuh ketat. Kalau dulu persaingannya tuh lokal. Misalkan kalian buka secara offline, yang di satu daerah, misalkan di daerah Tangerang nih. Nah, di daerah Tangerang ada, misalkan kalian jualnya burger. Ya itu buat burger di situ. Nah, saingan-saingan kalian paling di daerah-daerah situ doang gitu. Di daerah-daerah yang di Tangerang. Cuma kalau misalkan kalian udah masuk ke e-commerce, nah itu saingan kalian udah bisa dari orang mana-mana aja, nggak harus dari area situ di situ doang. Kalau orangnya memang mau gitu ya kan biasanya ongkirnya lebih mahal kan. Cuman ya nggak ada menutup kemungkinan kalau orangnya pengen, tapi orangnya kan jadi tahu karena ada di e-commerce ini kan. Kalau dulu kan mungkin kalau nggak ke daerah itu nggak tahu kalau jualan itu burger. Cuma karena ini udah masuk e-commerce, kalian ketik burger ya muncul banyak rekomendasi-rekomendasi yang nggak harus dari daerah itu doang. Nah, jadi ngebedain kompetitornya ya kayak gitu, foto makanan yang menarik bisa jadi pembeda antara produk kalian sama produksi kompetitor. Nah, dengan kayak gitu bisa jadi menarik perhatian si calon pembeli lebih tinggi ketimbang si kompetitor kalian gitu. Akhirnya ya kalian mesti lebih dapat keuntungan lebih besar daripada kompetitor gitu. Jadi selain memang mungkin kalau bisnis itu kan ada pembedaannya nih, misalkan dia burgernya atasnya pakai wijen, kalian yang burgernya bannya tuh beda, nggak yang pakai wijen, atau dari rotinya yang beda lagi, yang kenyal gimana. Selain beda itu ya fotonya juga lebih bagus, biasanya menambah eh, keyakinan orang untuk membeli di situ sih gitu. Makanya inilah beberapa alasan kenapa foto di e-commerce itu harus bagus, harus representatif lah. Oke, kita next.
Nah, ini ada beberapa research ke e-commerce yang ada di Indonesia. Foto-foto makanan mereka tuh kurang lebih tuh kayak apa sih? Ini untuk dari top sellernya gitu. Jadi niatnya tuh kalian kan pengennya nih untuk salesnya tinggi juga. Berarti kita harus mencontoh yang salesnya tinggi. Nah, kita lihat nih foto-foto mereka kurang lebih tuh kayak gini. To the point, gak banyak bertele-tele fotonya, straight langsung ke produk. Udah gitu ada juga yang fotonya detail kayak yang kanan bawah sini nih. Si ini tuh apa ya kemarin ya? Kue tiaw apa gitu. Kue tiaw 88 kalau nggak salah. Nah, dia ngapain itu ini detailnya gitu. Jadi ngeliatin oh isinya tuh ada kayak gini aja. Yang pasti sih fotonya harus menggiurkan juga ya selain detail. Jadi mungkin nanti dibikin sedemikian rupa, kuahnya tuh dibikin bikin kayak aduh pengen banget gitu. Nah, ini sebelah kirinya itu ada kopi tuku. Kopi tuku juga langsung aja to the point. Kalau kopi sebenarnya lebih nunjukin mungkin kalau ada layer-layer ya. Kurang lebih soalnya kopi kan warnanya sama-sama aja. Nah, terus di sini dia memakai konsep bukan yang apa namanya polos gitu aja, tapi dia pakai si backgroundnya itu supaya menggambarkan kan sebenarnya kopi tuku tuh kayak kopi rumahan gitu kan. Nah, vibes-nya dibikin kayak gitu tuh fotonya. Jadi pakai alasnya tuh alas kayu, terus background-nya juga background polos, tapi yang warnanya warm. Nah, itu poinnya. Poin bagaimana cara membuat foto menjadi lebih homey, itu pasti salah satunya adalah vibes-nya itu dibikin warm. Tuh, terus ada juga di sini ada Hawk Band, kiri atas tuh Burger King, terus sebelahnya juga ada Yoshinoya, sebelah kanannya itu lupa kalau nggak salah tuh Flash Coffee deh. Flash Coffee. Nah, Flash Coffee ini dia pakai konsepnya sesuai dengan warna brandnya kayak gitu. Jadi kalau lihat contoh-contoh di sini udah mulai kebayang kan ya kesamaannya adalah fotonya itu straightforward, langsung to the point gitu, nggak banyak bertele-tele. Next kita akan bahas emang apa sih perbedaannya kalau foto yang komersial dengan foto e-commerce yang kayak tadi aku udah bilang kan di awal, fotonya tuh ada beda. Nah, jadi kalau komersial itu dia fokus ke hasil yang cantik, perfect, dan menggugah selera. Tapi ini lebih ke arah si cantik dan perfectnya sih. Menggugah selera tuh ya oke juga, cuman sentuhannya itu agak berbeda kalau di e-commerce gitu. Jadi kalau di e-commerce tuh lebih bener ke detailnya, jadi bikin orang pengen langsung beli gitu. Soalnya kalau komersial itu sebenarnya lebih ke naikin awareness juga gitu, untuk naikin brand image juga kalau di komersial, karena kan mungkin lihatnya tuh dari medianya yang berbeda kan. Nah, kalau e-commerce tuh, oh udah ini aja deh gitu. Karena ya itu, orang itu bisa bolak-balik gampang banget dari satu toko ke toko yang lain ketika mereka, kayaknya kurang nih. Dia penasaran pengen cari yang lain. Ketika di akhirnya nemu foto yang klik banget, udah dia pasti akhirnya beli yang itu gitu. Padahal awalnya pengen beli Keteo, terus nyari lagi yang lain deh. Akhirnya apa? Cari-cari, ketemu nih, wah ada nih, kok kayaknya menarik banget nih nasi gorengnya. Akhirnya beli nasi goreng gitu. Terus komersial yang kedua itu dia bisa bermain dengan estetika dan dengan styling yang rumit-rumit. Nah, itu untuk komersial. Nah, kalau e-commerce tuh nggak gitu. Nggak usah banyak elemen-elemen, nggak usah banyak naninu-naninu kalau menurutku ya, walaupun aku ada dapat beberapa klien yang pengen si foto e-commerce-nya itu lengkap dengan pakai props-nya lah, dengan ingredients-nya. Tapi kalau menurutku lebih baik ada to the point aja, straightforward, fotonya simple, jelas, detail, nah bikin orang uh, bisa ngerasain si makanannya itu lewat gambar gitu. Itu untuk e-commerce ya. Nah, selanjutnya untuk komersial diambil dengan berbagai angle dan background. Itu bisa untuk kalau komersial dengan menu yang sama atau menu yang berbeda, bebas. Itu kan bisa. Misalkan angle yang pertama tuh dari mana gitu, terus makanan kedua dari sisi mana lagi, terus lightingnya tuh bisa diganti-ganti, awalnya misalkan dari kanan terus dari kiri. Tapi kalau e-commerce itu enggak, semuanya rapih, angle-nya sama persis, lighting-nya sama persis, terus props-nya background-nya juga sama persis, semuanya sama tuh biar apa? Biar seragam gitu. Nah, kalau seragam itu akhirnya kelihatannya jadi rapi dan nggak bikin pusing ketika orang mau pesen. Karena awal-awal banget dulu kita pernah dapet klien masih apa ya, dianya tuh masih baru mulai gitu, foto awalnya tuh ala kadarnya dia yang foto sendiri,
Terus akhirnya kita fotoin. Komen pertama dia setelah dia nge-upload foto-fotonya ganti sama hasil foto sama FNK itu, komennya, "Wah gila nih langsung jadi rapi ya," gitu ngeliatnya, jadi enak. Kayak kita lihat misalkan buka Starbucks gitu kan, background-nya putih semua, lihatnya enak, kayak KFC, enak lihatnya. Jadi kita tuh nggak pusing gitu, nggak banyak elemen-elemen. Jadi langsung fokus sama si makanannya. Nah ini kurang lebih perbedaan antara komersial dan e-commerce. Jadi walaupun sama-sama foto, pengen hasilnya bagus, tapi ada tujuan yang berbeda nih antara foto komersial sama e-commerce. Oke, untuk bisa mempunyai foto yang bagus, nah kita tuh ada equipment yang kita perlu punya. Nah, jadi ini equipment yang esensial banget kita punya supaya bisa menghasilkan foto-foto yang bagus. Yang pertama adalah tripod. Karena angle-nya harus sama, jadi kalian butuh yang namanya tripod. Karena nggak mungkin dong, ya bisa sih, nggak pakai tripod, foto aja gitu kan. Mau pakai kamera ataupun HP sama, bisa aja sih kayak gitu terus. Cuman pasti ada beda-beda tipis deh, nggak tidak konsisten banget. Jadi butuh banget tuh yang namanya tripod. Tripod untuk HP itu udah ada, tripod untuk laptop lagi, kamera juga udah ada. Ya itu tinggal disesuaikan aja device kalian tuh apa, pakai kamera atau pakai HP gitu. Bisa kok sebenarnya kalau untuk kayaknya belum afford nih buat beli kamera, kita baru mulai, ya nggak apa-apa, foto dulu pakai HP, bisa kok bagus walaupun hasilnya mungkin agak beda gitu sama kamera. Tapi kan kalau HP-HP sekarang yang udah canggih-canggih sih hasilnya udah bagus juga ya. Cuma tetap sih ada beberapa hal yang nggak bisa dicapai foto pakai HP dibanding foto pakai kamera. Oke, yang kedua esensialnya adalah lighting. Ya tentu dong foto kalau nggak ada lightingnya ya gimana ya, gelap. Kan dari awal juga fotografi itu dari bahasa Yunani yang artinya foto sama grafos kan. Fotos itu cahaya, grafos itu gambar, jadi menggambar dengan cahaya. Karena kalau nggak ada cahaya ya ini foto apa, hitam doang, nggak kelihatan kan si bendanya. Nah, ternyata cahaya ini juga membentuk persepsi tentang si benda tersebut, produk lah ya, makanan. Kita di sini khususnya ke makanan. Nggak iya gitu. Jadi tentu butuh lighting. Kenapa light ya? Kalau kalian belum afford pakai buat beli lampu, sebenarnya udah murah banget sih. 100.000 tuh udah bisa dapat ring light, misalkan yang paling murahnya tuh ring light bisa. Tapi kalau misalkan belum, nggak ada emang budget juga, ya udah pakai cahaya matahari aja. Dengan keterbatasan itu tetap bisa dicapai walaupun ya lebih sulit gitu karena cahaya matahari nggak konsisten, kita nggak bisa atur powernya segala macem, lebih sulit. Cuman ya nggak apa-apa, namanya kan usaha, bisa juga. Yang kedua kita butuhin itu reflektor dan diffuser. Jadi untuk memodifikasi cahayanya kita butuh ini supaya cahayanya diffuser itu supaya cahayanya bisa lebih lembut. Untuk reflektor tuh untuk apa? Untuk menerangi bagian yang tertutup shadow. Misalkan kalian memang kalau untuk e-commerce itu saranku memang fotonya nggak usah yang kayak dark mode gitu, jangan. Karena kita kan mungkin munculin detail kan ke orang. Kalau dark mode kan lebih ke estetik gitu kan, lebih ke story, nunjukin cerita. Jadi fotonya itu supaya terang, pakai reflektor di bagian yang memang terkena shadow sangat eh, sangat gelap. Karena di sini aku akan bahas nanti cara lighting itu satu lampu karena mengingat eh, untuk awal, jadi kayaknya kalau untuk cover dua lampu juga berlebihan, jadi coba pakai satu lampu dulu, nggak apa-apa, nggak masalah, bisa kok. Ya kalian ini butuh reflektornya harus yang kayak gini Mas Fikri, nggak bisa yang lain. Bisa kalau nggak afford juga buat yang kayak gini, beli aja apa itu namanya ya, styrofoam yang agak gede, warna putih kan. Nah, warna putih itu memantulkan cahaya. Jadi kalau ada cahaya dari mana kita taruh putih, nanti cahayanya itu dipantulin lagi untuk mengisi si bayangan yang tadi gelap. Nah, yang terakhir tuh backdrop atau background. Ya, ini saranku ya kalau misalkan memang nggak pakai background yang polos, ya udah warna-warnanya tuh yang netral aja, putih, gitu, abu-abu. Jangan yang gelap sih, saranku jangan gelap. Kecuali kalau memang konsep brandnya kayak gitu ya, makanya jarang deh.
walaupun konsep brandnya biasanya gelap gitu ya, gelap-gelap, kalau udah masuk e-commerce kayaknya nggak bikin dia jadi gelap. Karena ya itu tadi balik lagi, pengen orang beli atau enggak kan, karena warna putih itu lebih apa ya, produknya juga jadi lebih pop gitu kalau pakai warna putih. Nah kalau kalau pengen pakai konsep kayak kopi tuku juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bawahnya pakai yang model kayu, belakangnya yang polos. Jadi ada sedikit bikin vibes-nya gitu. Tergantung kalau misalkan memang kalian produknya rumahan banget, yang bener-bener homemade, ya nggak apa-apa, boleh juga kayak gitu. Nah ini adalah kira-kira 4 equipment esensial yang kalian butuhin untuk membuat foto jadi bagus. Jadi butuh tripod, lighting, reflector, dan diffuser juga. Terakhir adalah background dan juga backdrop. Oke, next. Nah, selanjutnya kalian adalah butuh kamera juga dan lensanya gitu. Untuk kamera ya tadi boleh pakai mirrorless, boleh pakai SLR, boleh pakai kamera HP, boleh, yang penting bisa foto. Mau pakai point and shoot juga, kamera pocket gitu boleh kalau punyanya itu. Kalau misalkan nggak punya juga, misalkan tahu temen yang pinjem dulu, nggak apa-apa. Boleh, boleh, semuanya bisa. Nah untuk lensa sendiri sih, ini ada focal length-nya yang biasa buat food. Dia maksimal di 35, itu udah focal length paling luas yang bisa dipakai untuk food. Karena kalau lebih dari itu nanti akan distorsi, dan jadi kalau pas foto itu jadi aneh. Makanannya bentuknya jadi kurang kurang sesuai aslinya. Terus kalau misalkan nanti taruh ada benda tinggi di samping, itu bisa jadi nanti miring-miring gitu, nggak lurus. Jadi pokoknya ini untuk ini ya, untuk yang full frame ya. Hitungannya untuk full frame. Jadi 35 itu udah paling luas. Nah, habis itu range selanjutnya itu dari 50 sampai 100. Bukan 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 lensa yang dari langsung 50 ke 100 ya, enggak, maksudnya dari 50 sampai 100 itu semuanya oke banget. Jadi 50, terus juga 85, 100, terus in between kan macam-macam sekarang udah ada beberapa vokal yang antara dari 50 sampai 100 ya, itu bagus banget, bisa banget. 50 sih udah paling amannya sih 50 sih. Biasanya itu udah bisa pakai untuk semua jenis makanan. Nah, tapi kalau mau yang lebih detail lagi bisa pakai 85 atau pakai 100 sekalian, yang pakai makro juga bisa. Ini kita bahas untuk kamera ya teman-teman ya. Kalau untuk HP ya udah kan nggak bisa diganti lensa, udah pakai aja yang apa adanya. Nah, sekarang kan ada yang mode wide gitu kan kalau HP kan, nah wide-nya nggak usah dipakai. Kalau bisa pakai yang justru mode yang agak zoom aja, gitu. Karena supaya satu, lebih dekat ke objek, jadi kalian nanti nggak perlu nge-crop, karena kalau cropping itu kan akan mengurangi kualitas di foto ketimbang kalian yang emang maju gitu kan. Nah terus nggak terlalu luas gitu. Jadi biasanya kalau pakai yang biasa itu kadang-kadang suka bocor backdropnya. Padahal kalian udah mentok nih, di dekat banget nih sama produknya. Terus kok kayaknya masih ada bocor-bocor gitu ya. Karena memang kamera HP diciptakan agak wide sih lensanya. Jadi pakai yang agak zoom itu lebih baik sih, saranku begitu. Gitu. Ini untuk kamera dan lensanya. Nah, next kita akan bahas si editing tools-nya. Nah, editing tools-nya ini untuk all software itu udah pasti antara dua ini doang, Lightroom ataupun Photoshop. Kalau Lightroom itu untuk toning, kalau Photoshop itu biasanya ya lebih ke digital ya, digital imaging gitu. Maksudnya ngebenerin misalkan ternyata waktu foto kok kayaknya ada kotoran, terus kok kayaknya kalian menemukan apa posisinya kurang enak, bisa diganti di situ. Atau tadi misalkan ternyata background-nya bocor, bisa ditambahin di situ. Tapi untuk kayak gitu, tapi kalau untuk toning di Lightroom. Nah sebenarnya kalau untuk e-commerce itu nggak usah aneh-aneh, nggak usah pakai tone yang aneh-aneh, nggak usah dibikin yang gimana-gimana, original aja. Maksudnya original tuh bikin senatural mungkin aja editingnya, nggak usah yang pokoknya ya lebih kayak misalkan shadow-nya dinaikin lah, atau exposure kurang tinggi dinaikin, udah kayak gitu-gitu aja, kontrasnya segala macam, sama saturasi udah gitu aja, sama vibrance misalkan. Terus misalkan mau di sharpening sedikit nggak apa-apa udah, tapi nggak usah mainin slider yang dibikin atau pakai preset gitu, nggak usah. Kalau misalkan warna mungkin boleh, misalkan pas foto hasilnya kok misalkan contoh kita foto croissant ya, croissant lah ya,
Fotonya kan kosong, cuma aku bilangnya croissant aja ya, biar pada tahu. Croissant itu misalkan warnanya dia bikin aslinya tuh emang agak orange, pas di foto agak kuning gitu. Jadi untuk membenarkan itu ke arah aslinya, ya di slidernya dipakai. Jadi fungsinya ini tuh justru untuk bikin supaya jadi lebih mirip aslinya ketika pas di foto taunya nggak mirip sama aslinya gitu. Nah, untuk aplikasi apps itu Lightroom juga ada, Snapseed, aku bacanya Visco sih ya, terserah sih, VSCO gitu. Boleh pakai itu. Kalau ini sih sebenarnya yang sering dipakai sama aku juga tiga ini. Kadang-kadang ada orang juga yang pakai aplikasi namanya Snow, boleh pakai Snow. Ya sebetulnya editing tools itu kalau menurutku apa yang kalian biasa pakai, udah biasa, udah paling ngerti, pakai aja itu. Karena untuk e-commerce itu nggak macam-macam editnya. Jadi gimana bikin supaya lebih terlihat asli aja. Dan lebih enak sebenarnya kalau kayak Visco ini, jadi kalau misalkan kalian udah edit, editannya itu bisa di copy ke yang lain. Nah itu enaknya, jadi mempersingkat waktu kan. Karena misalkan kalian foto produk, sekali foto 10, 15, 20 gitu kan. Kalau misalkan satu-satu ngedit lagi dari awal, waduh habis waktu. Karena aku salah satu suka dari Visco sih itu, bisa langsung di copy aja. Karena kita fotonya kan di ambience yang sama, setting yang sama. Jadi ya editannya kurang lebih sama gitu. Kalau diulang-ulang sendiri 20 itu bolak-balik capek juga sih gitu. Itu preferensi sendiri aja ya. Kalau misalkan kalian mau, aku memang suka ngedit tapi klik, ya udah nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Oke, next kita akan bahas ini udah mulai masuk ke teknik fotonya, gimana cara fotonya. Tadi kan kita udah bahas apa aja yang dibutuhin. Nah, ya udah disiapin tuh apa aja yang dibutuhin, udah siap. Nah, tinggal gimana nih cara fotonya. Oke, kita akan bahas. Oke, yang pertama, ini khusus untuk e-commerce ya. Untuk komposisi, itu kalau untuk menu solo, maksudnya menunya yang satuan, nggak ada paket-paketan, sendiri aja, itu pakainya yang center aja, udah paling bener, center. Tak, taruh di tengah. Kan dia juga rasionya itu kan square kan, udah taruh di atas bawah, dia posisi tengah, kan kiri dia di posisi tengah, udah dead center aja, karena emang bakalan fokusnya bakal ke situ kan, kita nggak pengen fokusnya yang kayak yang lain-lain gitu. Jadi udah kalau untuk menu satuan solo udah taruhnya bener-bener udah center aja. Kalau untuk menu yang package gimana Kak Fikri, ada nggak sih komposisinya? Ada, nanti kita bahas di kelas yang berbayar ya. Nanti kita akan bahas peletakannya tuh baiknya gimana, terus sebaiknya tuh kayak gimana, nanti kita akan bahas di kelas yang masterclass-nya. Nanti di tanggal 21 kalau nggak salah sih. Gitu. Jadi untuk kalau menu solo seperti ini. Bukan kalau menu solo sih, ini kayak kota ya. Jadi maksudnya menunya sendiri ya. Gitu. Nah, terus untuk cahaya, cahayanya sebenarnya ada dua tipe untuk fotografi. Itu ada yang harsh light sama ada yang soft light. Jadi kalau harsh light itu dia cahayanya tuh keras. Kalian bisa lihat aja di gambar. Harsh light itu kayak apa, soft light itu kayak apa, bener-bener beda kan, dari bayangannya aja udah beda. Nah, kita akan fokusnya ke soft light, gimana cara foto dengan cahaya soft light. Karena harsh light ini bagus sih untuk di food, tapi ada tapinya. Dia nggak bisa dipakai secara general. Jadi dengan konsep-konsep tertentu dia baru cocok pakai harsh light. Kayak misalkan summer gitu, kayak ini dia punya cerita sendiri di foto yang harsh light ini, kliennya gitu pengennya pakai harsh light gitu. Jadi ya kita yang ngajuin juga sih dan cocok sama mereka, akhirnya ya udah pakai harsh light. Nah, kita akan fokus ke yang soft light. Jadi cahayanya itu lembut, terus bayangannya itu ini kenapa aku kasih contohnya fotonya flat lay supaya kelihatan banget nih bedanya dari si bayangannya. Nah, terus terang gitu kan, jadi nggak beda banget deh sama yang harsh light. Walaupun harsh light terang tapi dia kontrasnya tinggi banget. Nah, kita akan bikin gimana caranya supaya jadi soft light kayak di foto yang sebelah kanan. Oke, nah ini untuk cahayanya itu kita pakainya side light. Nah, ini kalau untuk fotografi salah satu cahaya yang bagus itu adalah side light. Jadi
kayak di gambar, misalkan kameranya ditaruh depan ya, kalian di sini. Nah, ini bisa kamera, bisa juga HP. Nah, makanya di sini, nah berarti si lampunya tuh di sebelahnya persis. Di sebelah kanan, sebelah kiri bebas, boleh sama aja. Nanti palingan penentuan itu ditentukan lebih ke nanti kalian lihat, kalian si penyajian makanannya, presentasinya itu seperti apa gitu. Jadi cahaya mana yang lebih bagus untuk ngeliatin si teksturnya gitu. Nah, nanti cocokinnya dari situ. Terus udah, ada lagi nggak Kak Fikri yang lain-lainnya? Lighting direction-nya ada 2 lagi. Nah, nanti kita juga akan bahas lagi nanti di masterclass di tanggal 21. Nanti juga ada live demo, aku akan ngedemoin kalau pakai Starlight gimana, dan ngedemoin juga kalau pakai lighting yang lain itu kayak gimana hasilnya. Nanti ada di live demonya di yang masterclass. Nanti kita akan lihat hasilnya secara langsung di sana. Nah, ini adalah beberapa contoh ketika fotonya itu pakai side light. Jadi masih benar-benar kelihatan banget ini bentuknya. Kalian kalau bisa lihat ya, ini benar-benar si nama makanannya cenel yang tengah. Cenelnya itu benar-benar kelihatan teksturnya, dia ada nggak bulat doang, ada ininya gelombangnya. Terus bentuk si blueberry-nya tuh kelihatan bulat gitu ya. Nah, itu saya pakai ini side light ini. Jadi tekstur makanan itu masih bisa kelihatan banget. Terus yang ke sebelah kanan kiri itu ada minuman. Kalau untuk minuman sih yang nggak banyak ini ya, nggak terlalu banyak perbedaan sih. Cuma kalau di sini ya gelasnya tuh jadi lebih terlihat bentuknya bulat gitu ya, kayak gitu. Nah, ini juga sebelah kanan ini ada cake, tuh kelihatan banget ya si tetesan si toppingnya itu, bentuknya, ujung tetesannya, bentuknya itu jadi kelihatannya ini side light. Makanya untuk si lighting direction-nya tuh aku saranin pakai yang side light untuk makanan. Jadi kalian ini udah bisa coba nih nanti nih, dari sini udah pakai lighting-nya udah ada, siapin. Nah, kalau misalkan nggak pakai lighting gimana Kak Fikri? Ya pakai cahaya matahari boleh, berarti taruh jendelanya tuh di samping persis si produknya gitu. Jadi misalkan taruh meja, terus ya udah kanan atau kirinya itu si jendelanya gitu. Nanti tinggal diatur aja jarak sama dari jendelanya, kira-kira kalau wah ternyata cahayanya terlalu keras, ya udah menjauh dari jendela. Oh ternyata cahayanya kurang kurang terang, ya udah berarti dideketin lagi ke jendela gitu. Sebenarnya untuk angle-nya, sebenarnya angle-nya ada 3, 2 angle lain kita akan bahas nanti di masterclass. Untuk yang di sini kita akan fokus ke ada satu namanya 3/4 angle. 3/4 angle itu apa Kak Fikri? Kita akan bahas ya. Jadi ada 2 angle lagi. Nah, angle 3/4 angle ini dia ibaratnya apa ya? General gitulah. Kayak hampir semua makanan itu bisa banget difoto pakai 3/4 angle. Nah, 3/4 angle itu shot-nya di 45 derajat. Jadi ambil 45 itu dari mana Kak Fikri? Dari permukaan meja kalian foto. Ini sebenarnya jangan kaku-kaku banget ya. Kurang lebih lah kayak gitu. Nanti tinggal di adjust lagi aja, nyesuaiin sama si produknya. Jadi jangan yang textbook banget. Kalian ya fleksibel juga gitu ya. Kurang lebih nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini bisa cocok banget untuk hampir semua produk yang misalkan jenisnya kayak rice bowl, terus juga ini yang ada ditaruh di piring, piringnya kan agak dalam gitu ya. Nah, ini cocok banget sih. Nah, kenapa sih ini tuh kok jadi kayak hampir semua food itu angle-nya kayak gini general, jadi angle yang general gitu, karena itu sebenarnya kayak psikologi kita sih. Kita biasanya kalau kita makan lihat meja tempat makanan kita itu kurang lebih angle-nya 45. Jadi ya kita ngelihat foto makanan kayak gini tuh kita berasa kayak ya udah kayak sehari-hari aja gitu. Kayak yang memang udah biasanya gitu. Jadi nggak ngelihatnya kayak aneh gitu. Sip. Ini angle-nya yang 3/4 angle ya. Jadi ini hampir semua produk nih bisa banget fotoin, yang mau soto lah, mau eh, yang kayak cookies-cookisan, mau minuman, mau rice bowl tadi udah, mau yang emang di piring bisa kayak ayam goreng segala macam, ini bisa pakai angle ini gitu. Nah, yang untuk background ini tadi kamu udah sedikit bahas.
Jadi untuk background itu putih polos, baiknya ya, pakainya putih polos, sama warnanya netral. Netralnya tapi boleh tekstur nih, kayak ini fotoin kacang. Nah, satu warna. Jadi kalau misalkan dia yang netral teksturnya tuh satu warna sebaiknya sih. Jadi nggak double warna, kecuali kalian memang punya konsep kayak misalkan kayak dari Tuku atau Flash Coffee gitu. Boleh aja pakai dua warna, kayak konsep color block yang warnanya tabrak-tabrakan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saranku sih, kalau untuk kerapihan, enak dilihat, yaitu kalau nggak putih polos, netral bertekstur, tapi dia satu warna aja dan netral warnanya. Terus ada lagi nggak? Ada. Nanti kita akan ya, untuk background yang lainnya nanti kita bisa bahas di masterclass selanjutnya gitu. Oke teman-teman, sampai sini udah selesai pembahasannya. Kita coba recap lagi ya dari awal. Tadi udah dibahas. Pertama, apa aja yang dibutuhin. Kalian butuh tripod, butuh lighting, terus juga reflektor dan diffuser untuk modifikasi cahaya kalian supaya lebih maksimal ke produknya, hasilnya tuh jadi lebih cakep gitu si lightingnya, kayak natural aja gitu, dan juga butuh background dan juga backdrop. Ini yang kalian butuhin untuk fotografi untuk e-commerce. Terus untuk kameranya bisa kamera apa aja yang bisa kalian foto, bebas, apa yang kalian punya atau kalian bisa usahakan pakai. Kalau bisa lebih bagus ya pakai kamera, kalau nggak pakai HP juga nggak apa-apa. Terus untuk lensanya itu dari 35, terus 450 sampai ke 100 itu semuanya bisa dipakai untuk food fotografi. Terus tadi editing tools-nya ada Lightroom, ada Photoshop. Kalau untuk aplikasi yang di HP, kalian nggak punya laptop gitu ya, ngeditnya mau pakai di HP bisa ada Lightroom, ada Snapseed, ada VSCO, VSCO, atau bebas kalian udah biasa pakai apa, pakai aja. Karena kurang lebih editnya tadi bahasan sekali lagi apa, lebih ke arah yang natural aja. Yang bikin pokoknya selain natural tuh ya dibikin pokoknya menggugah selera gitu kan, karena poinnya tadi pengen orang supaya langsung beli. Terus tekniknya untuk komposisinya udah yang center aja, untuk kuning satuan udah langsung di tengah, atas bawah tuh dia di tengah. Maksudnya gini, kalau di frame dari margin atas sama ke bawah secara vertikal dia di tengah, secara horizontal juga dia di tengah. Nah itu paling benar, udah paling pas lah. Atau nanti bisa di adjust, dia agak turun sedikit supaya space di atasnya itu lebih luas daripada bawahnya juga nggak apa-apa, bisa, boleh. Tapi yang intinya itu ya, tapi kalau nggak center agak turun sedikit aja, sedikit. Jadi jangan taruhnya di atas tapi agak turun sedikit ke bawah supaya apa ya? Supaya lihatnya mungkin lebih balance ya, lebih balance karena ada sedikit space di atas. Terus ya ini tadi lighting, tipe cahaya itu ada dua, ada yang harsh, ada yang soft. Kita bakal fokus ke soft karena ini hampir semua makanan tuh cocok banget. Bukan hampir semua makanan, justru ya semua makanan itu bagus ketika dipakein cahayanya itu yang soft light. Nah, udah cahayanya soft gitu, gimana caranya ya? Fotonya itu taruhnya di samping si produknya gitu. Jadi ketika taruh produk ya bisa ditaruh di kanannya persis atau di kirinya persis gitu. Taruhnya persis sejajar ya, jangan agak maju ke depan gitu. Kalau untuk makanan ya, kalau sedikit aja sih nggak masalah, cuma jangan sampai depan banget karena kalau foto makanan lightingnya dari depan itu kurang bagus, bahkan bisa dikatakan jelek, jelek, jelek karena dia ngilangin tekstur dari si makanan itu sendiri, jadi fotonya itu terlihat flat gitu. Jadi pokoknya pakainya yang di samping aja. Untuk arah-arah lainnya bisa kita bahas nanti lebih dalam di masterclass-nya. Nah ini tadi contoh-contohnya pakai side light, terus angle-nya itu ada di 3/4 angle. Jadi 3/4 angle itu adalah foto di mana si device-nya kita tuh 45 derajat lah, kurang lebih plus minus, tanda kutip ya, soalnya tanda kutip bisa disesuaikan dengan produknya, kurang lebih bisa dinaikin atau diturunin gitu ya, nggak jauh-jauh lah dari situ, nanti diaturnya kurang lebih sesuaiin aja sama produk. Nah itu 45 hitungnya dari permukaan si meja atau si produknya. Kalau misalkan fotonya di lantai ya berarti hitungnya dari lantai gitu. Pokoknya 45-nya itu dari si alas si produknya. Kayak gitu. Ini hampir suitable ke semua produk.
Terus backgroundnya juga saranku itu putih polos. Kayak semua contoh yang top seller tadi udah aku kasih lihat, semuanya hampir semua pakai putih polos atau netral, warna netral, dia bertekstur supaya misalkan nambahin tekstur sedikit tapi satu warna aja gitu. Untuk background-background yang konsep lainnya nanti kita bisa bahas lagi di masterclass. Terus balik lagi kita bahas sedikit buat ngingetin bedanya kalau foto komersial sama e-commerce apa. Dia pas kalian foto tuh ingat tujuan kalian tuh apa. Jadi kalau untuk e-commerce tuh fokus aja bikin detail tuh mungkin bisa sampai fotonya yang kayak gini nih. Si kue tiaw. Nah itu kan detail banget tuh, foto dekat aja nggak masalah. Karena beberapa ada yang fotonya kayak gitu juga banyak. Top seller juga. Jadi lebih deket banget ke produknya gitu. Nggak peduli kalau yang di atasnya ini, di atasnya kue tiaw aku lupa ya kemarin tuh brand apa gitu. Nah itu dia nunjukin juga gitu si mangkoknya ini bisa aja kalian zoom juga nggak masalah gitu. Nggak usah kayak nggak penting lah bentuk mangkoknya gitu. Karena toh kalau dianterin nggak pakai mangkok kan. Iya gitu. Jadi udah fokus aja ke kayak misalkan di retail yang foto detailnya kayak gitu bisa. Terus to the point aja, simple, nggak usah pakai banyak ornamen, nggak usah pakai banyak props yang justru nanti malah ngedistraksi viewer dari produk kalian. Jadi nggak usah pakai banyak-banyak yang kayak gitu-gitu. Terus yang penting orang tuh pas ngeliat itu bisa kayak ngerasain bukan ngerasainnya tuh benda makan ya, tapi lebih ke feel gimana bentuknya segala macamnya itu dari si gambar itu gitu. Jadi wah kayak ibaratnya tuh dia udah bisa kayak ngambil gitu si makanannya dari HP-nya mereka dari e-commerce itu. Nah yang terakhir angle dan background-nya semua seragam supaya kelihatan rapi tuh. Jadi orang lihatnya juga enak, milihnya juga enak, nggak distract gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A ya. Ya, oke, coba boleh lihat-lihat. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Nah kita lihatnya dari mana nih? Kalma nih, dari tab Q&A apa dari chat nih? Kayaknya di chat ada yang bertanya nih soalnya. Oke, mungkin sebelum kita Q&A aku izin share screen sebentar ya Kak. Boleh, boleh, Untuk boleh. Ini master aku class stop dulu kalau gitu. juga. Wait, Oke, udah terlihat ya Kak? Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik sama masterclass-nya Mas Fikri, ini ntar tuh ada di tanggal 21 Juli. Ntar di sana itu Mas Fikri bakal live demo juga kayak tadi. Nah, untuk harganya itu di 100.000, tapi kalau teman-teman update di Snapgram-nya teman-teman hari ini, kalau maksudnya kalau teman-teman ngikutin kelas Mas Fikri hari ini, teman-teman bisa dapetin diskon 10%, jadi teman-teman cuma bayar 90.000 aja kayak gitu. Nah, jadi buat yang masih penasaran gitu gimana cara mengambil foto produk dengan baik, teman-teman bisa banget ikut masterclass-nya nanti di tanggal 21 Juli di jam 4. Paling itu aja sih, mungkin kalau teman-teman pengen screenshot dulu, boleh aku tungguin, aku hitung sampai 5 gitu ya, biar teman-teman bisa persiapan gitu. Bakal aku hitung mulai sekarang ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin itu aja sih Kak kalau dari aku. Boleh langsung masuk ke Q&A. Boleh di kolom chat, tapi kayaknya emang lebih banyak di kolom chat dibanding di Q&A sih Kak. Tapi ada juga di Q&A. Nah, sama Kak Fikri boleh dipilih aja deh. Oh, siap. Oke, aku mulai dari yang aku lihat ya. Buat foto biasanya pakai berapa lighting? 1 itu udah bisa bagus banget. Kalau mau maksimal pakai 2, pakai 3 bisa juga. Cuman seminimalnya ya 1 sih. 1 itu bisa bagus kan, aku pikir bisa banget. Bisa banget. Dengan 1 aja itu udah bisa maksimal banget. Karena dulu kita memulai juga dengan 1 lampu. Gitu. Jadi tapi kalau ditanya biasanya pakai berapa lighting, biasanya pakai 2. Tapi karena untuk ini kita bahasnya jadi 1. Bisa sih 2. Biasanya 2. Terus mau bertanya Kak, untuk mengambil foto makanan atau minuman yang mudah berubah bentuk seperti es krim, apakah ada tips agar tetap terlihat bagus tanpa menggantikan produk tersebut dengan rekayasa seperti pada iklan komersil? Ini pertanyaannya bagus nih. Ya aku jawab di sini aja. Kalau untuk es krim, kalau di FNK sendiri, itu kita udah menemukan formula yang
yang mirip banget sama es krim, tapi bahan-bahannya tuh aman gitu. Kita udah menemukan tuh. Jadi kalau misalkan ada foto es krim, biasanya kita bikin dummy-nya. Cuman kalau misalkan nggak ada dummy-nya, cara fotonya itu es krimnya dikeluarinnya terakhiran aja. Jadi ketika kalau misalkan pakai props ya, jadi fotonya siapinnya setnya dulu, propsnya dulu, terus wadah si esnya kira-kira mau taruhnya di mana, itu dapetin dulu posisinya, komposisinya. Nanti ketika udah dapet, baru baru masukin si es krimnya ya. Tapi itu udah bener-bener udah harus ready banget tuh. Jadi yang megang kamera juga udah harus bener-bener standby. Ketika taruh, tak, udah langsung foto, tak, 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 ambil beberapa buat jaga-jaga. Habis itu udah, karena itu cepat banget airnya. Gitu. Ini ada pertanyaan juga sama es krim. Foto e-commerce tuh sama kayak foto katalog nggak Kak, untuk rules-nya? Ya, sama, kurang lebih sama. Karena sebenarnya e-commerce itu isinya katalog sih. Iya, e-commerce itu sebenarnya isinya katalog. Jadi rules-nya kurang lebih sama. Baju ya, misalkan baju juga sama sih, kayak gitu juga. Rules-nya sama. Oke, terus apa nih? Ada pertanyaan lagi nggak? Oh ada ya, tapi di chat. Oke, coba aku lihat. Oh, soalnya kurang keras bang. Waduh, maaf nih, baru baca nih chatnya. Tapi semoga tadi kedengeran ya. Aman kok Kak, Sorry. suaranya aman-aman. Aman ya, aman ya. Oke. Aman. Kan nanti boleh minta soft file materinya. Nah ini nanti tanyain ke tim dari Mazing ya. Boleh atau enggak nih. Izin bertanya, bila produknya adalah berkuah atau memantulkan cahaya, di mana kalau kena cahaya detail produknya itu hampir hilang. Gimana cara mengatasinya? Nah ini cara mengatasinya tentu hanya dengan satu cara, yaitu lightingnya arahnya dibenerin. Maksudnya dibenerin tuh bikin supaya dia nggak mantul balik ke kamera gitu. Karena gini, kalau belajar dari hukum fisikanya, nah ini hukum fisika lagi nih, ini gimana? Jadi sudut pantulan cahaya itu sama gitu. Jadi maksudnya gini, dia mantulnya dari mana, sudutnya berapa, nanti dia bakal mantul lagi ke arah situ. Jadi kalian bisa kira-kira nih, dia masuknya dari sini, dia masuk nih ke kamera di bagian sini. Oh, kami. Terus nanti kalian coba telusurin aja gitu, telusurin terus pantulannya, oh mantul-mantulnya di situ. Berarti yang nggak mantul tuh di mana ya? Oh di sini nih nggak mantul. Jadi dikoreksi nih arah dari lightingnya dikoreksi. Biasanya sih karena ketinggian juga, biasanya kurang lebih itu karena ketinggian. Jadi si lightingnya itu agak naik tinggi gitu, jadi pas foto dia mantul gitu. Coba aja direndahin, terus kalau masih kelihatan juga coba posisinya diubah. Tapi dengan tetap mengikuti rules-nya food fotografi ya, yang bagusnya di mana ya, si apa namanya, si arahnya gitu. Jangan supaya nggak kelihatan malah taruhnya di depan ya. Jangan, yang depan tuh paling paling nggak boleh lah, paling haram istilahnya. Karena nanti fotonya jadi ya itu tadi, jadi flat. Mas ikut tanya, itu ini isu apa itu? Itu kali ya. Itu kalau foto makanan pakai barang imitasi, misal pakai foam, apakah betul? Punten. Eh mungkin kalau yang lain mungkin iya, tapi kalau untuk FNK sendiri enggak sih. Ya biasanya ada yang kayak misalkan contoh nih, mau bikin minuman. Minuman itu di atasnya tuh ada float. Nah, float itu juga sama tuh, mudah cair tuh kayak es krim. Nah, itu biasanya ada yang pakai foam. Cuma kalau kita enggak, kita bikin. Kita waktu itu ada bikin iklan KFC, minumannya itu butuh ada floatnya gitu. Nah, floatnya itu bertahan lah dari pagi sampai sore itu nggak meleleh-meleleh. Padahal tuh video video juga dan di tengah terik matahari juga. Oh, untuk beberapa yang lain ya ada pakai foam-foamnya itu biasanya dipakai ya, yang bisa buat jenggot itu. Tuh. Jam 4 sampai jam berapa untuk master kelasnya? Sampai jam 6 sore maksimalnya. Maksimalnya Kak, kurang lebih ya Kak Cika. Ya bisa jadi sampai jam 5 atau jam setengah 6 lah. Karena ini kan lebih kayak pemantapan dari materi ini kan. Jadi lebih didetailin aja gitu. Nah, ini pertanyaan juga bagus. Biasanya pakai lighting yang bagaimana, Mas? Yang tipe continuous lighting apa yang tidak? Kalau di FNK sih pakainya yang flash. Cuman kalau pakai continuous juga nggak apa-apa. Nah, kalau untuk pakai continuous itu nanti kita bahas di masterclass ya gimana caranya supaya
terlihat bagus dan ya kelihatan kayak sharp gitu deh. Nanti kita bahasnya di masterclass ya untuk yang continuous light ya. Continuous lighting ya, gitu. Caranya nanti kita bahasnya di masterclass. Aku catat dulu tapi ya, soalnya takut lupa nih, kita nggak kebahas lagi. Ya, foto aja nih biar cepet. Dah. Untuk aperturnya biasa pakai lebar atau sempit, Kak? Nah, ini juga pertanyaan bagus. Untuk apertur kita jangan yang lebar-lebar banget ya. Jangan 18, 2, 22. Aduh, jangan. Karena kenapa? Jangan. Jadi gini, kalau kita lihat makanan secara real ya, kita lihat makanan, itu dari ujung sampai ujung biasanya tuh fokus. Mata kita nih lihat makanan. Nah, usahakan fotonya juga seperti itu. Jadi kalau pakai 18, nanti satu sisi nih fokus tiba-tiba padahal makanan yang sama, dalam bagian makanan yang sama, tiba-tiba ujungnya udah blur. Nah, itu terlihat tidak natural. Jadi fotonya pakainya yang sedang-sedang aja. Ya nggak usah pakai yang sampai f22 gitu, nggak usah juga. Kita tuh biasanya pakainya di 5, 45, 56 gitu. Paling paling lebar kalau bisa 3,5 atau 4 lah. Udah jangan turun dari situ lagi. Dari pengalamanku sih gitu. Mas mau nanya gimana kalau konsep resto tradisional? Apakah kita tetap pakai konsep background terang buat fotonya? Konsep bright mode? Ya, betul, sama. Tapi perbedaannya adalah si piringnya yang dibikin tradisional. Misalkan bisa pakai apa sih kayak piring yang dari anyaman itu, atau misalkan piringnya tuh dari gerabah kayak gitu. Jadi konsepnya tetap sama, fotonya terang-terang, tapi bahan-bahannya yang dibikin jadi tradisional. Gitu. Kayak misalkan ya tadi ya, peralatan-peralatannya itu loh yang dibikin tradisional. Gitu. Sama looks-nya itu dibikin agak warm aja gitu. Karena tradisional tuh biasanya cenderung sama homemade gitu. Dia kayak ada korelasinya antara tradisional sama homemade. Jadi dibikinnya agak apa namanya? Agak warm. Nah, izin bertanya, untuk properti foto kan banyak sekali dan tentunya harganya tidak murah ya. Setiap produk propertinya beda. Untuk Masnya sebagai fotografer, bagaimana caranya untuk mengumpulkan properti supaya punya properti yang lengkap? Untuk properti yang lengkap ini pertanyaan bagus sih. Ini awal-awal tuh ya, kita awal-awal. Biasanya kita tuh, enggak, kok biasanya sih. Nah, kalau kita itu, maksudnya kita itu dari awal ngikutin kita tuh banyaknya fotonya apa, kliennya tuh apa. Kalau dulu tuh banyaknya tuh kliennya tuh yang modern-modern gitu. Jadi kita tuh belinya props-nya yang memang kayak gitu. Jadi nggak banyak beli beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, sejalannya waktu tuh akhirnya baru ada dapat klien yang konsepnya tradisional. Akhirnya baru beli. Gitu. Nah, ada sih beberapa props yang biasanya itu bisa dipakai berulang-ulang dan sering dipakai. Itu contohnya kayak napkin. Napkin itu sering banget tuh kepake. Jadi ketika bingung nih mau pakai apa, biasanya pakai napkin buat jadi props-nya. Terus kayak utensils nih itu ya kayak sendok lah, garpu, kayak gitu itu kepake. Kalau piring tuh jarang. Kita tuh nggak terlalu ngumpulin piring karena biasanya kalau kita foto itu kliennya bakalan pakai alas makannya dari mereka, piringnya piring mereka, mangkoknya mangkok mereka gitu. Jadi jarang kalau piring. Terus kita apa lagi ya? Dulu ya, Wak, wooden board gitu, kayu-kayuan. Apa sih yang bisa buat talenan-talenan kayu kayak gitu. Kita tuh awal-awal tuh ngumpulinnya itu. Ya kan itu dipakainya tuh berulang, dipakainya itu lagi. Terus kayak mangkok-mangkok kecil kita juga ngumpulin karena biasanya buat jadi misalkan dia ada saus buat jadi pendamping makanannya, jadi props gitu kita taruhnya di mangkok kecil gitu. Gitu sih. Bang izin tanya cara nentuin pas buat jasa foto kayak gini gimana ya? Hmm, lumayan nih pertanyaannya. Kalau nentuin harga tuh banyak sih ininya. Eh, apa namanya? Indikatornya. Pertama, pengalaman kalian. Itu itu jadi indikator.
semakin berpengalaman, pasti semakin skillful kan biasanya. Nah, berarti semakin skillful, harganya semakin tinggi. Kedua, device kalian atau gear kalian. Lampunya pakai lampu apa? Terus kalau pakai continuous apa pakai flash? Kalau pakai continuous-nya yang kayak gimana? Kalau pakai flash-nya yang gimana? Nah, kenapa itu ngaruh? Jadi kalau misalkan harga barangnya semakin tinggi, kamera juga sama. Kenapa kalau kameranya makin mahal, harganya makin tinggi? Karena itu masuk namanya ke price decomposition atau apa, aku agak lupa sih istilahnya ya. Cuman gini, kamera kalian itu semakin kalian pakai kan harganya semakin turun, benar nggak? Ya, jadi ketika nanti kalian kameranya itu udah nggak bisa dipakai lagi, butuh kamera baru, nah kalian itu udah punya tuh dana-dananya itu. Nah, ngambilnya tuh dari mana? Yaitu perhitungannya. Makanya kenapa kalau kameranya makin canggih, harganya makin mahal. Itu pengaruhnya dari situ, sama kayak lightingnya juga sama. Kalau itu kan juga ngaruh ke kualitas kan. Biasanya kalau kualitas semakin tinggi ya pasti harganya makin mahal. Sorry, kalau gearnya harganya makin tinggi biasanya menghasilkan kualitas yang semakin bagus kan. Gitu. Jadi kenapa begitu? Terus servis kalian itu juga ngaruh harganya. Terus menentukan price juga dari besarnya klien. Kliennya kelasnya udah seberapa. Masa kalian samain harga brand sama kayak UMKM gitu. Dulu kita pernah kayak gitu nih pelajaran sih. Dulu kita pernah ada waktu itu kalau nggak salah Tulojo. Tulojo tuh approach kita. Karena ini kita awal-awal banget nih, belum ngerti, belum banyak ilmu. Ya udah kita harganya kita nggak kita mahalin dengan tujuan udah dah supaya dapat proyeknya, yang penting dapat proyeknya, punya dapat pengalaman, terus masuk portfolio. Ternyata nggak dapat malah karena harganya kemurahan. Mungkin kayak murah banget. Padahal kita ngasih waktu itu berapa ya? 3 juta ya kalau nggak salah. Dulu sekitar 2019 kalau nggak salah. 3 juta per ya satu sesi gitu. Mungkin menurut mereka, kok murah banget sih 3 juta gitu. Soalnya mungkin biasanya berapa gitu kan. Ini murah banget atau mungkin emang ya udah buat pembanding. Tapi ya karena buat pembanding kok ini murah banget. Jadi mereka justru insecure nih, bisa nggak nih fotonya gitu. Iya, depresiasi, sorry. Dekomposisi, depresiasi harga dari kamera, dari lighting kalian, itu ngaruhnya dari situ. Jadi banyak nih indikatornya. Jadi bisa jadi ya harga yang A dengan yang B beda gitu. Dan kalau menurutku ya kalian juga kan berusaha nih bikin bikin karya. Ya jangan mau apa ya istilahnya ya. Yang penting dah gue murah gitu. Karena kalau jasa agak susah gitu. Kalau harganya itu banding-bandingan kalian akan capek sendiri karena ya ini yang keluarin tenaga gitu. Kalau misalkan kayak produk bisa kayak gitu. Kenapa bisa? Misalkan modal bikin kopi, ya jangan kopi deh ya, bakso deh bakso. Mie ayam nih. Mie ayamnya sama-sama, misalkan sama-sama mie ayam Banyuwangi, toppingnya sama semua, persis sama semua. Tapi si A harganya bisa lebih murah daripada si B. Kenapa? Karena mungkin ternyata dia dapatin supplier yang harga mie-nya itu lebih murah ketimbang supplier si B. Jadi harga HPP dia tuh udah lebih rendah gitu. Berarti sebenarnya marginnya sama. Misalkan mereka ambil margin, ya contoh-contoh aja nih sama-sama 5.000 gitu. Tapi setelah di margin 5.000, harga si A lebih murah daripada harga si B. Nah, tapi kalau jasa nggak bisa gitu. Pakai indikator yang tadi lah. Karena nggak ada yang kayak gitu-gitunya. Paling bedanya tadi itu doang tuh, harga gear. Ini kita, udah sampai jam 2 nih. Banyak ya pertanyaan nih ya. Nggak apa-apa deh. Kita sampai 14.05 deh ya. Kalau untuk foto lelehan madu itu agar terlihat gold dan tidak terlalu kental gimana ya? Bisa digantikan apa? Kita waktu itu foto madu nggak pakai ganti apa-apa sih. Yang jelas berarti madunya dipilih aja. Jadi jangan pakai madu TJ. Kalau pakai madu TJ aja deh biar murah ya. Jangan.
Dipilih aja madunya emang cakep, emang pas beli itu emang udah lihat, oh ini kelihatan warnanya gold. Terus gimana caranya supaya nggak terlalu kental, ya biasanya dicampur sama air kalau nggak mau terlalu kental. Udah sesimpel itu, kalau supaya nggak terlalu kental ya. Mas, gimana cara ngadepin klien yang pengen hasil max tapi low budget? Cara ngadepinnya, ya udah tinggal aja. Nggak ya, gini, ada beberapa pertimbangan yang bisa kalian pertimbangkan kalau ketemu klien kayak gitu. Pertama, kalian emang proyeknya menarik banget nggak buat kalian, buat portfolio? Ya nggak usah deh. Ya itu dulu deh, itu dulu. Kalau ternyata nggak menarik dan menurut kalian nggak bisa bagus buat portfolio kalian, udah tinggalin. Jadi gini, kalian cari value lebih nih, karena dia low budget, value apa yang kira-kira bisa masuk gitu sama klien dengan hasil yang pengennya maksimal. Ya, klien mana sih yang pengennya nggak maksimal gitu. Cuman ya mungkin kalian bisa gini, salah satunya ini jadi beribet. Ya kita satu dulu ya, karena aku ada kepikiran hal lain. Satu dulu, pertama bisa dapat nggak portfolio bagus dari situ. Kedua, eh, kalian butuh nggak portfolio sama brand itu? Bisa naikin portfolio kalian nggak? Bisa naikin image brand kalian nggak? Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah. Ketiga, kalian banyak kosong nggak? BU nggak? Kalau BU, ya udah. Tapi kalau catatanku ya dengan syarat nih, kalau kalian BU, ya udah butuh duit daripada nggak ada sama sekali. Kalian bisa bargaining, karena gini, bahayanya kalau kalian terus-terusan kayak gitu, nanti kalian dinilai emang value-nya segitu aja. Kalian bisa bilang dengan kayak gini nih, Kak, kan kakak budgetnya segini sih. Kok bisa dengan hasilnya maksimalnya segini? Paling outputnya nggak sebanyak itu. Nah, menunya nggak usah difotoin semua nih kak, karena budgetnya cuma segini. Paling cuma bikinnya segini gimana gitu. Atau nanti kalian bergeningnya apa lagi ya kira-kira ya? Kalau nggak menunya. Hmm, oh konsepnya biasanya, konsepnya. Oh konsepnya kayak gini ya. Ya udah kalau budgetnya segitu bisa kah kita fotoin semua menunya, tapi konsepnya nggak kayak gini ya. Kalian eh, ini lagi istilahnya apa? Present. Konsepnya mau kayak gimana yang cocok dengan budget segitu. Gitu sih. Udah paling gitu aja sih penyesuaiannya. Atau ya bisa kalau mau ekstrim, oh boleh kak kalau budgetnya segitu tapi kita nanti fotonya pakai gear yang speknya lebih rendah ya. Aja nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian punya dua gitu, kalau misalkan nggak punya dua, hmm, ya balik lagi paling ke konsep sih. Atau ya kalau gini bisa juga ya udah propsnya tapi nggak bisa sebanyak ini kak gitu. Setuju juga sih kayak gitu. Atau eh, boleh kak tapi paling nanti resolusinya kita rendahin ya. Ya itu bisa lah kalian nanti nyesuaiin aja lah gimana caranya yang kira-kira cocok sama si klien itu yang kan kalian BU nih maksudnya aduh butuh project juga nih gue udah lama kosong ya udah cara gimana caranya yang kira-kira kliennya tuh bisa memaklumi oh ya udah nggak apa deh gitu sih. Nah kayaknya udah selesai ya Kalma, nanti yang lainnya bisa ditanyain lah lanjut di masterclass. Oke, siap. Mungkin karena dari Kak Fitri udah selesai dan waktunya juga yang terbatas gitu ya, Mas. Mungkin